Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ingin saya haturkan terima kasih kepada panitia Apetnas yang telah mengundang saya sebagai salah satu pembicara. Yang saya juga hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor ST Burhanuddin, Pak Reda Mantovani sebagai pramakarsa ya dan tuan rumah kita. Malam ini kita juga ada yang hadir Pak Sultan Najamuddin, Ketua DPD RI. Di sini banyak menteri, Menteri Koperasi, Menteri Ekraf, Wamen UMKM, Pak Menteri, Pak Yandi Susanto, teman saya sudah lama, Pak Nyoman, Pak Kapolda, tadi Pak Kapolda Metro Jaya, dan kawan-kawan semuanya, maaf Ibu Gubernur Maluku Utara. Saya lihat tadi, saya dengar tujuan dari pada Apetnas ini luar biasa. Saya menyambut ini positif sekali karena saya lihat bahwa Apetnas ini bisa ikut mendampingi pemerintah untuk mengawasi beberapa program kunci daripada pemerintah kita ini. Saya melihat tadi MBG adalah salah satu program utama dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan di sini kita lihat bahwa terus terang saja program MBG ini banyak diserang oleh kelompok-kelompok tertentu dengan fitnah dan hoax dan kebohongan. Namun kita harus betul-betul menanggapi aspirasi dari rakyat yang benar-benar aspirasi yang tulus. Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan. Misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung dan sebagainya. Tapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar. Karena program MBG ini ada program pertama yang dilaksanakan yang meliputi begitu banyak penerimaan manfaat. Kita lihat bahwa MBG ini adalah salah satu program strategis untuk meningkatkan kecerdasan sebagian besar bangsa kita, termasuk anak-anak kecil yang mengalami stunting dan banyak halangan-halangan tertentu. Stunting ini adalah yang menyebabkan Prabowo Subianto pada tahun 2006 mencetuskan ide untuk program MBG ini. Ini 2006, berarti 20 tahun lalu. Pak Prabowo waktu itu belum ada partai, Pak Jaksa Agung, belum ada partai Gerindra. Belum ada imajinasi, belum ada khayalan untuk mendirikan partai. Namun waktu itu Pak Prabowo sudah melihat bahwa stunting merupakan suatu ancaman bagi masa depan bangsa kita. Waktu itu 2006 saya ingat 30%, ini menurut Kementerian Kesehatan waktu itu, 30% anak-anak Indonesia waktu itu menderita dari kondisi namanya stunting. 30%. Sewaktu itu Pak Prabowo bilang ke saya, kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kondisi yang berat ini, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian, ya, dia bilang 30% angkatan kerja dari angkatan kerja Indonesia itu 30% adalah orang-orang yang menderita stunting. 30%. Dan sekarang Pak Jaksa Agung, ini sekarang 20 tahun. 20 tahun dari 2000 dan sekarang jangan-jangan 30% dari para pekerja kita di desa atau di pabrik atau di kota besar menderita dari stunting. Coba. Dengan IQ rata-rata
yang saya dengar 72. Orang-orang yang stunting, mereka IQ-nya rata-rata 72. Dari manusia yang biasa 100. So ini pengurus Apenas yang saya hormati, ini salah satu tugas dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendampingi, untuk mengawal program ini agar supaya tidak ada penyelewengan, agar mutu daripada makanan itu bisa terjaga. Dan saya dengar dari Pak Profesor Reda, sudah ada aplikasi ya Pak Reda ya. Aplikasi yang bisa segera dipakai ya Pak Reda. Seluruh anggota Apenas, kita harapkan mungkin lebih dari 300.000 nanti anggota Apenas. Setiap desa 73.000 bisa ada 5 anggota. Dengan aplikasi ini bisa foto, bisa menjaga mutu daripada makanan ini akan sangat-sangat membantu pemerintah. So ini salah satu tugas yang mulia, yang luar biasa. Menjaga MBG. Yang kedua, saya berharap juga bahwa Apenas bisa menjaga dan bisa memelihara kondisi yang kita hadapi hampir setiap hari. Kita dengar ada kasus-kasus intoleransi. Minggu lalu Pak Reda bantu kita juga di Tangerang. Ada di mana ada tempat yang dipakai untuk ibadah, itu diganggu oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan saya ingat di sini ada di KUHAP yang baru, ada pasal 303, 304 kalau nggak salah Pak Jaksa Agung. Setiap kali ada ibadah yang diganggu, itu merupakan tindakan pidana kalau tidak salah. Pasal 303, 304. Saya mohon bantuan kepada seluruh anggota Apenas untuk membantu pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Polri, agar supaya keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Di sini adalah suatu hal yang paling penting adalah seperti itu. Terakhir dari saya, kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan desa, kalau tidak 1 miliar rupiah setahun, mungkin akan lebih nanti di masa depan. Tapi seringkali kepala desa dan perangkat desa selalu terancam masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi tata buku mungkin tidak sempurna. Dalam hal ini saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir tiap kali. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi selamat kepada seluruh pengurus Apenas, juga selamat pada pemenang. Saya dengar malam ini ada film pendek ya Pak Reda. Nanti ada pemenang-pemenang daripada film pendek ini dan sebagainya. So saya selaku pribadi dan selaku utusan khusus mengucapkan selamat kepada para pemenang semuanya. Saya kira demikian dari saya. Saya mohon maaf saya harus meninggalkan tempat. Sekali lagi selamat kepada keluarga besar Apenas dan Kejaksaan Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih